Haleluya, kembali kita bertemu dalam Tuhan. Hari ini topik kita adalah tentang menghadapi pencobaan. Pencobaan dalam hidup kita ini selalu datang silih berganti. Itu menurut anggapan beberapa orang, yang merupakan masalah demi masalah yang kita memang harus pecahkan. Dalam hidup ini kita sebagai manusia memang kita akan selalu menghadapi hal-hal yang disebut pencobaan. Dan pencobaan itu harus kita menangkan dalam kehidupan kita. Saudara, ayat bacaan akan saya ambil dalam kitab Matius pasal yang keempat, ayat yang 1 dan seterusnya. Saya baca buat saudara. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba dan ia berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Dalam kehidupan Yesus, memang padahal Yesus itu adalah Tuhan, kita mengenal dan mempercayainya, tapi dia pun juga pada suatu saat dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan Yesus harus mengikuti perkataan Roh, harus mengikuti Roh Tuhan, meskipun Roh tersebut adalah membawanya kepada sebuah ujian yang jelas. Memang Yesus harus melaluinya. Yesus harus melalui pencobaan-pencobaan tersebut, dan dia harus menghadapi tantangan daripada si penggoda, dengan tujuannya adalah supaya dia menang. Dan di dalam semua pencobaan itu, dia tidak berbuat dosa, dan akhirnya betul memenuhi sebuah syarat, bahwa dia adalah korban yang memang tidak berdosa, tidak bercacat celah, dan layak untuk sebagai korban yang sempurna di hadapan Tuhan. Dia dibawa oleh Roh ke padang gurun, dia mengatasi pencobaan-pencobaan tersebut. Saudara sudah membacanya, sudah mengertinya. Ada dengan tujuan bahwa Adam yang pertama, ketika dicobai oleh iblis, ada yang pertama jatuh. Tapi dia menunjukkan bahwa Adam yang kedua, yaitu anak Allah, yaitu Yesus, ketika dicobai, dia tidak jatuh. Untuk menunjukkan bahwa ketika musuh dulu-dulunya bisa mengalahkan manusia, dan manusia jatuh dalam dosa, sehingga menjadi budak dosa. Tapi Adam yang kedua menunjukkan bahwa aku boleh kamu izinkan masuk di dalam pencobaan ini, dan aku siap-siap menghadapinya, untuk mengatakan bahwa pencoba ataupun musuh ini tidak sekuat yang kita bayangkan, yang Anda bayangkan. Aku akan membuktikan kepada kamu bahwa aku bisa mengalahkannya. Dan sudah melihat Yesus dicobai semuanya, dan akhirnya dia mengalahkan iblis, dan iblis lari meninggalkan dia, dan malaikat-malaikat Allah melayaninya. Dan itu merupakan sebuah sukacita bagi kita melihat bahwa Tuhan kita melalui berbagai macam cobaan, dia tidak bisa digugurkan, dan dia memenangkan pencobaannya. Nah, apa saja pencobaan-pencobaan yang dihadapi oleh Tuhan, yang juga merupakan hal-hal yang mungkin dikerjakan oleh musuh juga, itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus mengerti bahwa pencobaan itu telah dimenangkan oleh Tuhan, dan Tuhan sendiri telah memberikan sebuah pernyataan juga, bahwa aku telah mengalahkan dunia. Janganlah takut. Ibrani juga mengatakan bahwa imam besar yang kita miliki, yaitu Yesus Kristus, bukan imam besar biasa. Imam besar kita adalah imam besar yang dicobai, tapi dia tidak berbuat dosa. Dan imam besar ini adalah imam besar yang merasakan kelemahan dan memiliki kelemahan seperti kita. Dia dicobai begitu besar, dan dia tidak berbuat dosa dan tidak gagal, dan dia telah memenangkannya. Karena itulah dia bisa menolong kita yang datang kepadanya, kita yang berseru kepadanya, karena memang dia telah memenangkan pertandingan itu.
Dia bisa menolong, dia mengenali kelemahan-kelemahan kita. Dia menjadi sama dengan saudara-saudara, yaitu saudara dan saya. Supaya untuk membuktikan bahwa dia bisa memenangkan pertandingan ini, dan saudara dan saya juga bisa memenangkannya. Karena ada Kristus yang menyertai kita, Kristus yang berjalan bersama dengan kita, Kristus yang mendukung kita, Kristus yang menjadi Bapa kita, Tuhan kita dan sahabat kita, itu berdiam di dalam diri kita. Dia bisa menolong kita. Dia bisa menolong orang yang dicobai kalau orang itu datang dan bergantung kepadanya. Dan saya berharap melalui cerita ini, kita harus berani menghadapi pencobaan, menghadapi tantangan dalam kehidupan kita. Pencobaan apa? Yang pertama adalah bahwa ketika Tuhan dibawa oleh pencoba ke padang gurun dan berpuasa, dia lapar sekali. Lalu datanglah si pencoba dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, saudara, Yesus memenangkan pertandingan ini. Dan pencobaan yang pertama ini memang pencobaan yang seringkali diarahkan kepada manusia, yaitu manusia-manusia yang sedang kelaparan, dalam kondisi yang miskin, tidak ada yang dimakan. Saudara mungkin dalam posisi yang enak saat ini, segala sesuatu ada. Tapi bayangkan ketika segala sesuatu tidak ada dalam diri saudara. Saudara kelaparan. Dan saudara tahu bahwa orang itu seringkali memberikan segala sesuatu, bahkan mungkin nyawanya, bahkan mungkin kehidupannya yang kekal, kehidupannya yang lama. Yang penting dia bisa hidup untuk saat ini. Nah, itu seringkali manusia lakukan. Mereka bisa melakukan segala cara, yang penting bisa hidup. Dan ini yang iblis manfaatkan. Iblis berpikir bahwa Yesus kalau lapar, dengan pencobaan yang pertama ini, orang akan memberikan segala sesuatu demi nyawanya. Kamu pilih mati, atau kamu memilih mengikut aku, mengikut perkataanku. Orang kalau kesulitan bisa mengambil banyak cara. Bisa saja dia pergi ataupun menerima tawaran untuk berbuat dosa. Ketika pekerjaannya sulit dan dia bisa mendapatkan penghasilan, bisa saja ditawarkan dengan sebuah pekerjaan yang memang pekerjaan itu sebenarnya tidak bagus. Pekerjaan itu mendatangkan sebuah dosa. Tapi karena demi kehidupannya, demi kehidupan keluarganya, demi kehidupan yang lainnya, dia berkata, "Nggak apa-apa, sudah aku berdosa. Yang penting aku hidup untuk keluargaku hidup." Tawaran seperti ini seringkali ditawarkan kepada orang-orang yang mengalami kesulitan dalam hal itu. Dan kita semuanya juga mungkin dicobai, pernah mengalami seperti ini, dan bersyukur saudara menang. Trik-trik ini dikerjakan kepada manusia. Ketika pekerjaannya mungkin hasilnya pas-pasan, lalu di dalam dirinya berkata, "Aku tidak bisa menyimpan apa-apa, aku tidak bisa membeli apa-apa." Lalu ada tawaran, curilah uang dari bosmu, curilah uang dari perusahaan kamu, bohongilah, supaya kamu bisa mendapatkan pendapatan yang lebih lagi. Tawaran-tawaran itu menuntut kita untuk memilih mau melakukannya atau tidak. Yesus telah memberikan sebuah pengertian bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Itu Yesus telah memberikan pernyataan kepada musuh bahwa sekalipun aku dalam keadaan sulit, aku tidak akan mengikuti saranmu dan perkataanmu. Karena aku tahu memang keadaanku terbatas. Dan aku tidak perlu untuk mengikuti kamu. Aku yakin bahwa kalau aku teguh berpengharapan imanku kepada Tuhan, walaupun situasinya kelihatannya sulit, saya yakin bahwa Tuhan juga bisa menyediakan makanan buat aku. Walaupun pekerjaanku hasilnya adalah pas-pasan dan tidak ada perkembangan, engkau menawari aku untuk mencuri atau membohongi atau mengambil sesuatu yang bukan milikku, aku tidak akan melakukannya. Karena aku yakin bahwa kalau aku menuruti perintah Tuhan, akan ada jalan keluar bagiku. Iman seperti ini yang akan membuat saudara keluar, dan pengertian ini yang membuat saudara keluar. Seperti orang Israel, dia biasanya tidak biasa makan mana. Tapi ketika mereka percaya kepada firman Tuhan, mereka makan mana dan mereka hidup. Mungkin sudah berkata, "Saya tidak punya makanan, beras gak ada, habis semuanya." Lalu tawaran, "Kalau kamu mau beras, ikuti perkataanku untuk berbuat dosa. Ikuti saranku untuk berbuat kesalahan."
Ikuti langkah ini. Yang kamu tahu langkah ini tidak benar, tapi kamu mau pilih. Mau mengikuti langkah ini atau mati kelaparan. Kalau saya berkata, tidak Tuhan, saya tetap menyembahmu, saya mengasihimu, saya percaya kepadamu. Saya tidak akan mengikuti sarannya. Saya yakin Tuhan akan menyediakan bagiku dengan yang lainnya. Walaupun mungkin pada saat itu cuma dikasih ubi, cuma dikasih apa, sudah bisa hidup. Saya sendiri pernah mengalami pengalaman, saudara ya. Tidak ada uang. Dalam pikiran mungkin, kamu bagaimana bisa hidup? Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan tidak, saya akan menunggumu sampai engkau menolongku. Akhirnya berpuasa. 1 hari nggak ada pertolongan. Saya makan mangga saja. 2 hari nggak ada pertolongan. Saya dapat pisang di belakang rumah, saya ambil. Nggak makan nasi. Pada hari ketiga sudah mulai agak nggak enak, saudara ya. Tapi tetap saya percaya, ternyata selama 3 hari nggak makan nasi pun bisa hidup. Dan mengucap syukur pada hari yang ketiga datang pertolongan. Seseorang memberikan uang. Waktu itu ya lumayan lah, 5.000. Itu tahun berapa saya lupa ya. Tahun 89-an ya. Jadi tawaran bisa datang kepada kita ketika kita mengalami kesulitan. Apakah kita masih percaya kepada Tuhan atau mengikuti saran musuh untuk mengikuti perintahnya? Godaan seringkali terjadi kepada anak-anak Tuhan adalah begini. Ketika kita berpikir bahwa sebagai anak Tuhan, pasti segala sesuatunya tersedia dengan baik. Semuanya tersedia dengan limpah. Segala sesuatunya tersedia dengan mewah. Lalu ketika yang datang kepada kita bukanlah sesuatu yang seperti saudara bayangkan. Yang datang kepada saudara mengalami sebuah keadaan yang sangat kurang. Sangat tipis. Lalu musuh membisikkan sebuah perkataan kepada kita. Katanya anak Tuhan, kok hidupnya susah? Katanya orang yang diberkati, kok mengalami keadaan seperti itu? Katanya orang yang dikasihi Tuhan, masa hidupnya cuma kayak gitu? Jangan-jangan kamu bukan anak Tuhan. Jangan-jangan Tuhan tidak mengasihi kamu. Jangan-jangan Tuhan tidak memperdulikan kamu. Jangan-jangan Tuhan bohong sama kamu. Buktinya kamu mengalami kesulitan. Sekarang kamu pilih. Kamu mengikuti perkataan Tuhan. Kamu punya perkataan apa yang bisa menolak tawaranku? Kalau memang kamu anak Tuhan, kamu bisa dong. Katanya bisa bernubuat, berkata sesuatu yang positif. Gini-gini, kamu ubah semuanya. Ada cobaan-cobaan yang muncul dalam kehidupan kita. Padahal Tuhan mengizinkan sebuah keadaan seperti itu. Ada kalanya memang Roh Tuhan mengingatkan kepada kita untuk melakukan sebuah perkataan profetik, perkataan iman yang mengubah keadaan. Tapi adanya ketika tawaran itu berasal dari musuh, saudara melihat dan itu dosa apa tidak. Nurani saudara akan memberikan sebuah filter. Roh Kudus akan memberikan sebuah pernyataan kepada saudara. Hal itu tawaran dari musuh atau hal itu memang Roh Kudus yang membangkitkan dalam diri saudara. Tapi kalau tawaran kegiatan tersebut, tawaran sebuah kebaikan tersebut, tawaran sesuatu yang nampaknya menggairahkan tersebut adalah berasal daripada musuh, saudara harus bisa menjawabnya dengan sebuah pengertian firman Tuhan. Saudara akan berkata, tidak, tawaran ini adalah tawaran daripada musuh. Sekalipun aku tidak mengikutinya, aku yakin Tuhanku masih mencintai aku, dan Tuhanku akan memelihara aku, Tuhanku akan menolong aku, Tuhanku akan memberikan jalan kepada aku, dan yang penting adalah aku bisa hidup di dalam Tuhan. Aku bisa mengalami surga daripada aku memilih sebuah tawaran daripada dosa, tapi aku mengalami sebuah kematian. Padahal, kalau aku percaya kepada Tuhan, aku yakin, aku mengikuti Tuhan, aku yakin, aku akan melihat kebaikan Tuhan. Dan Yesus menjawabnya dengan baik dan dia menang. Dan saya yakin saudara dan saya juga harus menang. Sama. Ketika kita menghadapi pencobaan dan ujian dalam kehidupan kita, kita berharap kita menang. Karena seringkali pencobaan itu sebenarnya, Yakobus mengatakan pencobaan itu sebenarnya bukan daripada Allah. Itu kebanyakan kalau kita itu berasal daripada diri kita sendiri. Keinginan-keinginan kita. Sebenarnya keinginan-keinginan kita itu kalau kita bisa kuasai, kita bisa mengontrol dan memanagenya, mungkin kita selamat.
keinginan-keinginan duniawi, keinginan-keinginan mata, keangkuhan hidup, semua itu kalau kita bisa mengontrolnya, kita bisa mengatasi keadaan itu. Tapi karena keinginan kita yang membawa kita dan menjebak kita pada situasi yang merugikan dalam diri kita. Gaji, soal berbicara masalah gaji, ya memang ada banyak orang berkata pendapatan saya segini, saya nggak cukup. Ada orang punya pendapatan yang lebih, dia berkata saya tidak cukup. Ada perkataan lebih lagi, dia berkata tidak cukup. Memang semua tergantung daripada orang itu sendiri. Kalau memang pendapatannya sedikit, ya kita sesuaikan. Karena itu Yesus menasihati kepada prajurit yang datang, apa yang harus aku lakukan? Cukupkanlah dirimu dengan gajimu, belajar. Tapi kalau kita terpikat dan kita membuat pengeluaran yang melebihi daripada kebutuhan kita, itu menjadi sebuah pencobaan yang kita sendiri memasukkan ke dalamnya. Akhirnya kita mengalami kesulitan. Lalu ketika kesulitan kita mulai berkata, Tuhan katanya engkau sayang sama aku, katanya engkau peduli sama aku. Sekarang aku kesulitan, aku hanya meningkatkan pengeluaranku sedikit, tapi kok sekarang Tuhan sepertinya nggak bertanggung jawab. Tuhan nggak sayang sama aku. Kita terpikat pada keinginan tersebut, akhirnya kita terjebak di dalamnya. Nah, saya nggak mau saudara saya terpikat, tapi saudara justru mengatasi pencobaan tersebut dan berkata, Tuhan, aku percaya engkau melihara aku, akan menggunakan hikmat dan kebijakanku sendiri untuk mengelola keuanganku. Mulai belajar, saudara ya. Akhirnya kita juga berusaha mencukupkan diri dan kita mengalami pertolongan daripada Tuhan. Saya pernah melayani orang tersebut kesulitan uang. Lalu kita tawarkan, kalau kamu kesulitan dan nggak bisa sekolahkan anakmu, itu ada sekolah yang gratis, nggak usah bayar. Dia menjawab, oh, kan malu Pak saya kalau sekolah nggak bayar. Lalu saya pergi ke sekolah tersebut kan naik bensin. Lebih baik saya sekolahkan di depan rumah saya, nggak perlu mengeluarkan biaya bensin, walaupun SPP-nya mahal. Tapi SPP-nya dari mana Pak? Lah itu harus Bapak memikirkan untuk kita. Harus bagaimana Pak caranya Pak keluar dari persoalan ini. Repot saudara ya. Ada orang yang seperti itu saudara ya. Nah, saudara harus belajar mengatasi situasi ini, jangan terpikat. Gengsi dan lain-lain saudara ya. Saudara harus berusaha mengatasinya. Ketika ada tawaran untuk berbuat salah, sekalipun itu sepertinya mengisi perut saudara, mengatasi keadaan saudara, tapi itu membawa dosa. Membawa saudara kepada penyembahan kepada yang lainnya, mengikuti iblis, saudara katakan tidak. Aku percaya kepada Tuhan. Manusia hidup bukan dari roti saja, manusia bukan dari nasi saja, tapi kalau aku menuruti perintah Tuhan, pasti aku bisa hidup. Amin. Itulah harusnya saudara dan saya lakukan supaya kita menang dalam pencobaan. Amin. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terangkut kepada batu. Kata Yesus kepadanya, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, perhatikan, pencobaan yang kedua adalah pencobaan di mana iblis berusaha meragukan status saudara sebagai anak Tuhan. Status saudara sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu. Tunjukkanlah bahwa engkau hebat. Tunjukkanlah bahwa anak-anak Tuhan itu punya kuasa yang luar biasa. Tunjukkanlah bahwa kamu itu malaikat-malaikat Tuhan berkemah sekeliling orang-orang yang takut akan dia. Kalau kamu memang anak Tuhan, coba kamu nyatakan dirimu. Kalau dalam situasi seperti ini, tunjukkanlah bahwa kamu adalah anak Tuhan. Keluarlah, nyatakanlah dirimu. Seringkali kita dicobai untuk menunjukkan sebuah keunggulan. Dia dibawa ke atas bait Allah di hubungan yang tinggi, saudara ya. Dan pencobaan ini dialami juga oleh orang-orang yang melayani Tuhan. Bahkan pencobaan itu dilakukan di atas bait suci. Berarti orang-orang yang beriman, orang-orang menyatakan melayani Tuhan dan mengasihi Tuhan pun juga mengalami pencobaan yang sama. Pencobaan kesombongan secara rohani. Pencobaan coba menyombongkan diri, bagaimana membuktikan bahwa kamu itu lebih hebat daripada yang lainnya. Cobalah show off. Cobalah menunjukkan bahwa kamu memang pribadi yang dikasihi oleh Tuhan, pribadi yang punya otoritas, pribadi yang bisa ditolong oleh Tuhan. Kamu lompat. Malaikat katakan Tuhan yang menatang kamu, menjaga dengan tangannya dan kamu akan selamat. Coba sih, kan kamu katanya punya iman yang besar. Coba sekarang tingkatkan kebutuhan kamu. Kamu naikkan kebutuhan kamu.
Kalau kamu punya iman yang besar dan kamu memang anak Allah, tentu kamu bisa berkata, hai kebutuhan, aku telah meningkatkan kebutuhanku lebih tinggi, maka aku memerintahkan penyediaan, kau menyediakan kepadaku lebih tinggi lagi. Saudara punya gaji 2 juta, contohnya, atau 5 juta. Saudara kredit dengan cicilan mungkin 4 juta. Saudara berkata, aku punya iman. Aku pasti bisa ditolong oleh Tuhan. Aku pasti bisa keluar dari persoalan ini. Saudara tidak mengukur dengan kebutuhan saudara. Padahal Tuhan tidak memerintahkan kepada saudara. Saudara sedang mencobai Tuhan. Saudara sedang memaksa Tuhan untuk melakukan kehendak saudara. Saudara sedang melawan Tuhan dan saudara berusaha untuk menunjukkan bahwa kalau aku ini orang yang beriman, aku orang yang percaya kepada Tuhan, aku orang yang dikasih oleh Tuhan, pasti Tuhan akan menolong saya. Tuhan pasti akan menyesuaikan dengan keinginan saya. Pencobaan ini datang kepada saudara dan saya. Hati-hati di dalamnya. Dan saya berharap saudara bisa memenangkan dan mengerti situasi ini. Karena situasi ini bukan cuma dialami orang lain. Semakin tinggi kita naik secara rohani, semakin tinggi pengenalan saudara akan Tuhan, semakin tinggi level saudara, ujiannya akan muncul kepada saudara. Bahkan sebagai hamba-hamba Tuhan pun juga diuji. Kamu hebat, kamu punya kuasa, kamu punya otoritas. Lawanlah bahaya ini, lawanlah keadaan ini, lawanlah situasi ini. Kamu pasti diselamatkan oleh Tuhan, kamu pasti ditolong oleh Tuhan. Padahal Tuhan tidak memerintahkan kita untuk melakukannya. Tapi akhirnya kita juga tertipu. Dan akhirnya kita mau menunjukkan bahwa Tuhan bersama dengan kita. Padahal Tuhan sudah meyakinkan kita bahwa kita adalah anak Allah. Tapi kita ingin membuktikan, Tuhan, kalau memang Engkau mengakui aku sebagai anakmu, Engkau mengakui aku sebagai hambamu, aku yang berkenan, Tuhan belalah perkara ini. Aku mau menunjukkan. Tuhan padahal tidak ingin kita menunjukkan sesuatu. Tuhan tidak ingin hal itu dibuktikan. Karena saudara memang dalam roh saudara sudah bersaksi, Tuhan mengasihimu, Tuhan mencintaimu, dan memeliharamu, dan kamu tidak perlu menunjukkan, kecuali ada sebuah keadaan yang memang perlu ditunjukkan. Seperti Daud ketika menghadapi Goliat. Aku mau tunjukkan bahwa aku membela umat Tuhan. Aku membela barisan Allah Israel. Aku berperang demi nama Tuhan. Karena situasi memang menunjukkan demikian. Tapi kalau enggak, dia enggak petentang-petenteng apa ya, menunjukkan kepada orang, aku orang diurapi oleh Tuhan loh. Jangan macam-macam kepada aku. Seringkali kita mendengar guyonan-guyonan juga. Orang-orang yang berkata, hei aku orang yang diurapi Tuhan. Jangan macam-macam kamu ya. Hei aku ini pendeta loh, tak kutuk kamu jadi gini-gini. Hai aku ini orang yang dipercaya oleh Tuhan melayani. Jangan macam-macam kepada aku ya. Padahal Tuhan enggak berfirman. Itu seringkali mencobai Tuhan. Seolah-olah untuk mengerjakan, untuk membuktikan bahwa Tuhan betul-betul berkenan kepada kita. Dan kita tertipu dalam cobaan-cobaan seperti itu. Jangan saudaraku ya. Dikatakan bahwa Yesus menjawab dengan mereka, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Kita jangan mencobai Tuhan dengan keadaan kita, dengan situasi kita, dengan memaksa Tuhan menuruti keinginan kita dan membela perkara kita. Padahal Tuhan sangat mencintai kita. Amin. Haleluya. Lalu, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani dia. Saudara, ketika dalam cobaan yang parah, yaitu di mana kita dituntut untuk menyembah iblis dengan tawaran, semuanya akan bisa kuberikan kepadamu. Saudara, iblis seringkali menipu. Kalau saudara membaca dalam kitab 1 Yohanes, pasal yang ke... Saya bacakan buat saudara sebentar. 1 Yohanes dikatakan bahwa ini saudara ya, janganlah kamu mengasihi dunia ini dan apa yang di dalamnya. Jikalau engkau mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara, tawaran iblis dikatakan semua kerajaan dunia, itu adalah sebuah tawaran yang semu.
Orang memang tidak akan pernah puas dengan hidupnya. Bahkan orang berpikir bahwa kalau dia memiliki ini, dia akan puas. Kalau dia meraih ini, selalu dalam kehidupan manusia, akan selalu ada keinginan, dan hal itu tidak pernah habis. Dan iblis menawarkan dan menipu kita. Kamu sekarang sudah mencapai ini, tapi kamu masih kurang toh. Sebenarnya kalau kamu bisa mendapatkan ini, kamu akan lebih bahagia, kamu akan lebih senang, kamu akan lebih puas, kamu akan lebih ini. Dan terakhir sebenarnya semua ini bisa aku berikan kepada kamu. Sebuah tawaran, di mana sebenarnya tawaran itu adalah tawaran yang semu, tawaran yang tidak nyata. Karena di dalam dunia ini tidak sesuatu pun yang bisa memuaskan. Karena hanya Tuhan yang bisa memuaskan. Terus saya berkata, damai sejahtera yang kuberikan kepada kamu tidak sama dengan yang diberikan oleh dunia. Tuhan juga berkata kepada perempuan ketika dia bertemu di sumur, dia berkata, barang siapa minum air ini, dia akan haus lagi. Barang siapa makan roti ini, makan makanan ini, dia akan lapar lagi. Tapi kalau kamu minum air yang kuberikan, kalau kamu makan roti yang aku berikan, kamu tidak akan pernah lapar dan haus lagi. Yesus berkata, aku ini benar-benar minuman, aku ini benar-benar makanan. Tapi iblis berusaha menawarkan bahwa semua ini bisa aku berikan kepada kamu. Iblis gak pernah bisa memberikan semuanya itu. Dan itu ditawarkan kepada saudara dan saya. Saudara tertipu, terjebak dengan keinginan-keinginan, dengan bayangan-bayangan bahwa saya akan puas kalau ini, saya akan puas kalau ini, saya akan puas kalau ini. Padahal semuanya itu adalah semu, tidak pernah ada. Orang tidak akan pernah berakhir. Keinginan manusia itu tidak pernah habis. Saudara tidak akan pernah puas. Dan iblis menawarkan, kamu tidak bisa. Kalau kamu menyembah aku berikan semuanya itu. Ketika ada tawaran yang menggoda Anda untuk menyembah kepada yang lainnya, itu berbahaya. Saudara bisa beralih kepada menyembah Mammon. Ketika sudah berpikir bahwa ketika sudah memilikinya, saudara akan puas. Saudara akan menyembah uang, saudara akan menyembah jabatan, karena dikatakan kalau engkau bisa mencapai jabatan ini, kamu akan puas, aku bisa memberikan kepada kamu. Tapi kamu harus mengusahakan segala cara untuk mencapai titik itu. Dan saudara tertipu, akhirnya saudara mengorbankan sesuatu. Saya berharap kita nggak ada. Banyak orang tertipu, dan mereka bisa melakukan apa saja demi untuk mencapai hal itu. Kamu bisa mendapatkan ini, kalau kamu pergi dukun. Kamu mendapatkan jabatan ini, kamu mendapatkan harta ini, kamu mendapatkan posisi ini, kamu mendapatkan kenikmatan ini kalau kamu mau meninggalkan Kristus dan mulai menyembah kepada aku. Tawaran akan datang kepada saudara, kepada orang-orang lain juga, kepada yang lainnya. Tapi kita jangan sampai terseret oleh keinginan kita sendiri. Karena kita mengerti bahwa semua itu akan binasa dengan segala keinginannya. Tapi kita yang mengikuti kehendak Tuhan, kita yang melakukan kebenaran firman Tuhan, kita yang mengikuti pengarahan kepada Tuhan, kita tidak mau berkata, aku mau meninggalkan Tuhan untuk mencapainya. Tapi kita tetap berkata, aku akan tetap menyembah Tuhan walaupun ada tawaran dunia, tawaran apapun yang menggiurkan. Tapi hal itu, kalau intinya bahwa aku harus meninggalkan Tuhan, aku tidak mau. Orang meninggalkan imannya demi diiming-imingi sesuatu. Orang meninggalkan pengharapannya demi diiming-imingi sesuatu. Orang meninggalkan sesuatu, meninggalkan Tuhan demi ditawarkan hal yang lain. Ketika saudara mengalami kesulitan, tentu saja iblis akan memanfaatkan situasi tersebut. Dan saudara diseret oleh keinginan saudara demi mencukupi hal tersebut. Saya berharap saudara tetap kuat. Yesus kita telah menang dari pencobaan. Dia sanggup menolong kita kalau kita berseru, berharap, dan bersandar kepadanya. Biarlah kita menang menghadapi pencobaan ini. Karena saudara tahu kalau saudara menang, ketika Yesus menang dalam pencobaan, iblis meninggalkan, iblis sudah dilucuti, iblis kalah. Malaikat-malaikat datang melayani dia. Malaikat-malaikat bersorak-sorai melihat orang benar menang terhadap cobaan. Saya mau saudara dan saya menang terhadap cobaan yang di dalam diri kita. Kita bisa mengatasi keinginan kita. Kita bisa mengatasi tipuan-tipuan daripada musuh yang datang kepada kita di situasi yang sulit ini. Di situasi yang berat sekalipun. Kita bisa menolak tawaran-tawaran daripada dunia yang berusaha membawa kita, menipu kita kepada keinginan-keinginan yang membuat kita meninggalkan Tuhan. Saya berharap kita semua tetap mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Karena kita mau bahwa suatu saat kita
melihat malaikat-malaikat Tuhan bersorak-sorai karena kita. Satu orang bertobat, malaikat bersorak-sorai. Begitu pula dengan ketika saudara menang terhadap pencobaan, akan ada banyak di surga bersorak-sorai karena kita. Karena pertandingan kita ini disaksikan oleh beribu-ribu orang. Bahkan saksi-saksi kita ini seperti awan-awan. Kita sedang diperhatikan. Saya berharap kita semua mengerti dan kita mau buat Tuhan kita bersorak-sorai pada saat kita bertanding dan kita menang melewati semua pencobaan itu. Karena kalau kita bertahan dan menang dalam pencobaan, kita akan mendapatkan mahkota kehidupan. Biar itu menjadi milik saudara dan saya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, mempercaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tawaran datang kepada kita, tapi kita berkata tidak untuk tawaran yang menjauhkan kita daripada Tuhan. Kita percaya bahwa waktu Tuhan akan datang kepada kita dan kita akan tetap hidup karena Tuhan masih mengasihi kita dan mampu memelihara kita, dan kita masih menyembah Dia dan mengakhiri kehidupan kita sesuai dengan Tuhan harapkan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bapak berkati mereka yang mendengarkan, berkati mereka yang mengikutinya. Berkati mereka, kuatkan iman mereka, kuatkan pengharapan mereka, kuatkan kasih mereka, kuatkan cinta mereka. Peliharalah mereka, nyatakan kuasa-Mu, selamatkanlah mereka dari keadaan terhimpit. Berikan hikmat kami untuk mengenali bujukan daripada musuh, dan lepaskan kami daripada semuanya. Roh Tuhan berkuasa atas kami, hikmat Tuhan penuh atas kami, kuasa Tuhan mengalir atas kami, dan perlindungan daripada Tuhan penuh atas kami. Biarlah berkat itu atas kami semuanya. Kalau mereka saat ini mengalami kesulitan dan kesesakan, Tuhan lepaskanlah mereka. Tuhan, Kau bersegeralah menolong mereka. Dan aku tidak mengizinkan kuasa musuh mengalahkan mereka. Aku berdoa, selamatkanlah mereka Tuhan. Selamatkanlah mereka, selamatkanlah mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.